Bank Sentral Cina borong emas 15 bulan berturut-turut, harga dunia bergejolak dan emas antam ikut melonjak. Emas dunia sempat tembus hampir 5.600 US dollar per ons troy, lalu jatuh tajam. Di tengah volatilitas ini, Bank Sentral Cina menambah cadangan emas ratusan miliar dolar, sementara harga emas antam melonjak tajam hari ini. Saat harga emas dunia naik turun ekstrim, Bank Sentral Cina justru konsisten menambah cadangan emasnya. Di Januari 2026, pembelian emas ini sudah berlangsung 15 bulan berturut-turut. Apa artinya bagi pasar global? Dan kenapa dampaknya sampai terasa ke harga emas antam di Indonesia? Bank Rakyat Cina atau People's Bank of China alias PBOC, mengonfirmasi perpanjangan pembelian emas pada Januari 2026. Total kepemilikan emas Cina kini mencapai 74,19 juta ons troy, naik dari 74,15 juta ons pada Desember 2025. Dari sisi nilai, cadangan emas Cina melonjak tajam menjadi 369,58 miliar US dollar, naik signifikan dari 319,45 miliar US dollar pada bulan sebelumnya. Angka ini menegaskan bahwa emas tetap menjadi aset strategis bagi Cina di tengah ketidakpastian global. Sepanjang Januari 2026, harga emas sempat mencetak lonjakan luar biasa akibat aksi beli spekulatif. Harga emas dunia bahkan mendekati 5.600 US dollar per ons troy, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Namun kondisi berubah cepat. Setelah Kevin Warsh ditunjuk sebagai Ketua Federal Reserve berikutnya, pasar merespons dengan aksi jual. Harga emas anjlok tajam hingga menyentuh 4.403,24 US dollar per ons pada 2 Februari 2026. Saat ini, emas kembali stabil dan diperdagangkan di kisaran 4.960 US dollar per ons troy. Meski Bank Sentral aktif membeli, konsumsi emas Cina secara keseluruhan justru turun. Pada 2025, konsumsi emas merosot 3,75% menjadi 950 metrik ton, menurut Asosiasi Emas Cina. Namun ada satu pengecualian penting. Pembelian emas batangan dan koin, yang mencerminkan kebutuhan aset safe haven, melonjak 35,14% dan kini menyumbang lebih dari setengah total konsumsi emas Cina. Ini menunjukkan perubahan perilaku masyarakat yang makin fokus pada perlindungan nilai aset, bukan perhiasan. PBOC sempat menghentikan pembelian emas selama 18 bulan pada Mei 2024, namun kembali melanjutkannya 6 bulan kemudian, hingga kini berlanjut selama 15 bulan berturut-turut. Langkah ini memperkuat sinyal bahwa emas masih dipandang sebagai alat diversifikasi cadangan devisa di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global. Efek global ini ikut terasa di dalam negeri. Pada Sabtu, 7 Februari 2026, harga emas antam 1 gram melonjak ke Rp2.920.000, naik Rp30.000 dalam sehari. Sementara itu, harga buyback emas antam naik lebih tajam ke Rp2.706.000 per gram, melonjak Rp66.000 dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap emas sebagai aset lindung nilai. Bagi masyarakat dan investor retail, ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. Pantau pergerakan emas global, terutama kebijakan bank sentral dan arah suku bunga AS. Pahami bahwa emas cocok sebagai instrumen lindung nilai, bukan sekadar spekulasi jangka pendek. Gunakan emas sebagai bagian dari diversifikasi portofolio, bukan satu-satunya aset. Dan selalu pertimbangkan selisih harga beli dan buyback sebelum membeli emas fisik. Pendekatan ini sejalan dengan imbauan otoritas keuangan agar masyarakat berinvestasi secara terukur dan memahami risiko pasar. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.